lupa teman-teman untuk subscribe Rizky TV. Oke, thank you. Assalamualaikum. Kana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sahurul mu'min at-tamar. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan kita nanti semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan kawan-kawan dari Bank Indonesia. Mereka mengajak diskusi seputar apa yang terjadi dengan puasanya umat Islam di Indonesia. Apa sebab? Karena menurut logika mereka, kebutuhan umat Islam di bulan Ramadan ini seharusnya berkurang sepertiga sekurang-kurangnya. Karena biasanya di siang-siang di luar Ramadan kita makan siang. Artinya dalam satu hari, satu malam itu sekurang-kurangnya kita makan 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan di dalam bulan Ramadan tentu tinggal 2 saja lagi. Sarapan itu penggantinya sahur, atau sahur itu mengganti sarapan, dan berbuka itu ganti makan malam. Dan hilang 1 makan siang kita. Artinya 1 bagian dari 3 kali, sepertiga, artinya hilang kebutuhan kita. Namun faktanya, kata kawan-kawan di Bank Indonesia itu, kebutuhan umat Islam atau kebutuhan pokok di dalam bulan Ramadan itu meningkat tajam, bahkan bisa 2 kali, 3 kali lipat. Kebutuhan beras meningkat, kebutuhan gula meningkat, kebutuhan daging meningkat, kebutuhan telur meningkat, garam, cabai, bawang, segala macamnya meningkat tajam di bulan Ramadan ini. Padahal mestinya kurang sepertiga. Akibatnya apa? Akibatnya barang-barang naik harganya. Barang-barang kebutuhan itu naik. Dan itu sesuai dengan teori pasar. Kalau permintaan itu banyak, sementara penawaran begitu-begitu saja, maka harga barang akan naik. Maka biasa setiap tahun di Indonesia ini barang-barang kebutuhan itu naik di bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah naik harga itu susah turunnya. Lalu apa pedulinya Bank Indonesia? Salah satu tugas dan fungsi Bank Indonesia itu adalah menjaga inflasi, menjaga nilai mata uang. Karena kalau harga-harga sudah naik, apalagi kebutuhan pokok, maka inflasi itu akan tinggi. Lalu mereka bertanya kepada
saya, Ustadz, sebenarnya dalam Islam itu berbuka dan sahur itu seperti apa? Karena tak logis rasanya kalau kebutuhan kita ini meningkat tajam di bulan Ramadan ini, bertambah-tambah dari kebutuhan di luar Ramadan. Padahal mestinya, seharusnya di bulan Ramadan ini harga-harga barang itu turun karena kebutuhan berkurang sepertiga. Bila di dalam Ramadan, bila di luar Ramadan kita perlu 30 kilogram beras satu bulan, maka di dalam bulan Ramadan mestinya tinggal 20 kilogram. Bila di luar Ramadan kita perlu 3 kilogram gula putih, maka di dalam Ramadan mestinya tinggal 2 kilo. Tapi justru sebaliknya, kebutuhan umat Islam meningkat di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya tuntunan agama kita tentang berbuka dan sahur itu seperti apa? Karena menurut mereka buka dan sahur kita salah. Akibat itulah yang menyebabkan kebutuhan itu meningkat tajam. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin membacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan sahur dan berbukanya Rasulullah SAW dengan sahabat di bulan Ramadan. Salah satu hadis bunyinya seperti ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mendirikan salat subuh berjamaah bersama Rasul. Jadi sahabat mereka sahur bersama Rasulullah SAW, lalu selesai sahur mereka langsung salat subuh berjamaah di masjid. Ya, rumah Rasulullah di samping masjid. Bagi bapak-bapak sudah pernah umroh dan pernah haji, ya masjid itu ya Raudhah di Madinah itu. Dan di sampingnya makam Rasulullah itu rumahnya Rasulullah SAW. Ya seperti inilah dekatnya rumah Rasulullah dengan masjid ini. Jadi mereka sahur di situ, lalu mereka salat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat yang bertanya, kam qadru bainihima, berapa lama sahur Rasulullah itu sampai dia sholat subuh berjamaah? Qala, sahabat itu menjawab, khamsina ayat, sekira-kira membaca ayat Al-Quran lebih kurang 50 ayat, tidak panjang dan tidak pendek. Jadi kalau bapak-bapak sering baca Al-Quran, itu tahu berapa jumlah ayat satu halaman itu. Kalau ayat-ayat pendek-pendek itu bisa sampai 20 sampai 25. Kalau yang pendek-pendek bisa 5 sampai 10 ayat. Nah, kalau sedang-sedang ya sekitar 10 sampai 15 ayat. Anggaplah satu halaman itu isinya 10 ayat saja. Kalau 50 ayat berarti kalau 50 ayat berarti 5 halaman. Kira-kira kalau kita membaca ayat 5 halaman berapa menit? Kalau biasa membaca ayat Al-Quran tahu itu jawabannya sekitar 15 sampai 20 menit lah. Kalau 5 halaman, bukan 5 lembar, paling-paling lah. Kalau lama-lama sekali kita pelan-pelan bacanya dengan tartil, bukan dengan tilawah, sekitar 15 menit lah. Rasulullah SAW sahur dengan sahabat Nabi, lalu dia melaksanakan sholat subuh berjamaah hanya sekitar 15 menit. Lalu kira-kira apa dimakan oleh Rasulullah SAW ketika sahur itu? Apa dimakan oleh Rasulullah SAW ketika sahur itu? Ada hadis lain yang menjelaskan tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW ketika sahur itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa kata Abu Dawud? Rasulullah SAW pernah bersabda, nikma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya sahurnya orang mukmin itu sebiji tamar. Sebiji tamar, sebuah tamar saja. Karena Rasulullah SAW sahurnya sebiji tamar, maka 15 menit selesai dengan sholat sunatnya, dengan jalan kaki ke rumahnya sebentar, dengan wudhunya dan segala macamnya, lalu dia sholat subuh berjamaah 15 menit tentu selesai. Tapi kalau kita 15 menit tentu tak selesai, karena sahur kita banyak yang kita makan, bukan melebihi dari makan atau sarapan pagi kita. Mungkin lauknya sampai 5 atau 6 buah di dalam piring itu, atau mungkin juga minum kita bergelas-gelas
seperti kita mempersiapkan tidak akan minum dan tidak makan di siang, seperti unta menyiapkan makanan di punduknya karena dia tidak akan makan beberapa hari lama ke depan, dia bisa menyimpan air, sehingga kita tidak akan mampu sahur itu hanya sekitar 15 menit dengan segala macamnya sampai sholat subuh. Artinya kalau sholat subuh kita sekarang jam 5:45, Rasulullah SAW mulai sahur itu sekitar jam 5:40, jam 4:40. Kalau sahur itu jam 4:55 dikurang 15 menit, berarti Rasulullah SAW sahur jam sekitar 4:40 menit sampai dia melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Lalu ada pula yang nanya, kalau gitu Pak Ustaz, sahurnya cuma sebuah tamar, ya tidak usah sahur sekalian, tanggung gitu. Tidak bisa. Apa sebab? Karena beda puasanya orang Islam dengan puasa umat-umat yang lain itu di sahur. Agama lain puasa, Yahudi puasa, Nasrani puasa, Hindu puasa, Buddha puasa, agama lain puasa, bahkan puasanya lebih hebat dari kita. Ada 40 hari tidak makan dan tidak minum siang dan malamnya. Lalu apa bedanya puasa kita dengan mereka? Kata Rasulullah, di sahur. Maka jangan sok-sok hebat pula. Kalau hanya sekedar sahur makan sedikit begitu, ya tidak usah sahur, tidak bisa. Karena di dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Mesti sahur, mesti sahur. Karena dalam sahur itu ada barokah. Ustaz, kalau gitu sahurnya tengah malam aja, tidak sahur namanya, itu makan malam. Sahurnya mesti menjelang sholat subuh itu, di waktu sahur itu. Sahur itu yang disebut dengan sahur yang penuh dengan keberkahan. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu saya ingin membacakan hadis yang berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena Rasulullah SAW yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabat. Nabi Muhammad SAW berbuka, iftar, yuftiru qabla ayyusalliya, sebelum ia sholat maghrib berjamaah, ala rutabat, dengan beberapa rutab. Rutab itu apa Pak Ustaz? Rutab itu adalah kurma basah. Sekarang alhamdulillah Indonesia kurma basah sudah banyak, karena kurma basah itu bisa dikirim ke Indonesia dengan pesawat, bahkan dengan kapal kargo pun dengan pendingin kurma itu masih basah sampai di Indonesia. Beda dulu kurma itu dikirim basah sampai Indonesia kering gitu. Alhamdulillah kurma basah itu sudah ada di Indonesia. Rasulullah SAW dia berbuka itu iftar itu dengan rutabat, dengan beberapa rutab saja. Ada riwayat menyebutkan 5 biji, ada menyebutkan riwayat 3 biji, ada riwayat menyebutkan 7 biji. Tapi semua kurma yang dimakan oleh Rasulullah itu biasanya dalam bentuk ganjil. Fa'ilam takun rutabat, kalau rutab itu tidak ada, lalu apa dimakan oleh Rasulullah? Fa'ala tamara, Rasulullah SAW berbuka dengan tamar. Tamar itu apa? Kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tidak ada kurma kering, tidak ada rutab, hasawatim mimma, Nabi hanya berbuka dengan beberapa tegukan air putih saja. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan setelah dia berbuka itu, dia melakukan ibadah-ibadah malam itu, tarawihnya itu, sampai menjelang ia sahur non-stop, dan beliau tak makan apa-apa lagi. Ustaz, itu Rasulullah SAW. Tidak mungkin kami takjil, tidak mungkin kami berbuka hanya dengan beberapa kurma Pak Ustaz. Iya, tidak apa-apa, tak usah ikut seperti Rasulullah SAW itu, tak mungkin kita bapaknya. Udahlah, berbuka biasa-biasa sajalah, jangan berkelebihan. Kalau biasanya makan dengan satu lauk, udahlah satu lauk. Ini lauknya ada ikan, ada daging, ada telur, ada pecal, ada macam-macam, lengkap di atas meja itu. Minumnya ada minum air putih, pakai jus, pakai teh, pakai kopi, lengkap dihidangkan di meja itu.
Tentu akibatnya apa? Puasa itu kata Rasulullah SAW akan membuat orang puasa itu sehat. Ada hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sumu taswihu, kamu puasa kamu sehat. Puasalah kamu sehat kata Rasul. Mestinya kita umat Islam yang berpuasa benar di bulan Ramadan ini 30 hari ini, keluar dari Ramadan ini sehat-sehat semua. Tanya ke dokter, puasa itu betul tidak menyehatkan? Kalau ada dokter mengatakan puasa itu tidak menyehatkan, perlu diskusi dengan dokter itu kita. Betul-betul diskusi kita dengan dokter. Kalau ada dokter mengatakan puasa itu tidak menyehatkan. Tapi Ustaz, saya ini kena penyakit mah, saya lambung. Saya ini bukti barang orang yang kena penyakit asam lambung. Saya pernah dirawat 4 hari di hospital kena asam lambung. Tapi tidak ada masalah kalau puasa ada benar. Bagaimana puasa yang benar itu? Sahur dengan benar, berbuka dengan benar. Kata dokter, ketika kita puasa di siang hari itu, lambung kita itu kan kosong dan dia panas karena kosong. Ini biasa kalau orang puasa itu badannya akan kepanasan karena lambung itu tetap berproses sebentar dia kosong, maka lambung itu akan memanas. Lalu ketika kita berbuka, kita isi penuh lambung yang sedang upayahan itu, kira-kira apa akibatnya? Karena siang kosong dan dia memanas, lambung itu tentu keberatan, kelelahan, berat. Lalu tiba-tiba kita isi penuh dia, kira-kira apa yang terjadi dengan lambung ini? Tentu tak dapat apa yang diinginkan oleh Islam ini. Sumu tasihu, kamu puasa kamu sehat. Tapi orang Bank Indonesia bukan itu yang dipikirkannya. Yang dipikirkannya adalah naiknya harga barang ini, inflasi. Maka harga uang kita selalu turun setiap tahun. Saya masih ingat waktu kecil di SD, saya dikasih jajan oleh orang tua itu 25 rupiah. Bisa beli banyak dengan 25 rupiah itu. Tahun 78-80-an lah, saya SD. Lalu kalau sekarang kita dikasih uang 1000 beli apa? Bandingkanlah 1000 dengan 25 rupiah. Tidak bisa apa-apa. Anak kita jajan sekarang 15 sampai 20 ribu untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena harga mata uangnya turun terus, harga barang naik terus. Yang dipikirkan oleh Bank Indonesia itu, tapi tidak usah kita pikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah kita mesti berpuasa dengan benar agar apa yang diinginkan oleh puasa ini dapat kita. Pertama apa? La'allakum tattaqun, kita jadi orang bertakwa. Kemudian yang kedua apa? Kita bisa menimbun banyak-banyak amal di bulan Ramadan ini. Catatan amal kita banyak karena bulan Ramadan ini amal-amal yang kita lakukan itu kalinya banyak, bukan kali 1, bukan kali 10. Kalau di luar Ramadan kita membaca Alif Lam Mim itu 30 pahalanya, 1 huruf ke 10, maka di dalam Ramadan kalinya bukan 10. Kalau di luar Ramadan kita berimpak kalinya begini, dalam Ramadan kalinya begini. Kalau kita sholat sunat di luar Ramadan pahalanya begini, dalam Ramadan beda hitung-hitungnya. Ini kesempatan kita untuk menumpuk-numpuk amal ibadah. Tapi kalau cara sahur kita salah, cara berbuka kita salah, tak bisa kita. Ibadah malam kita pasti kurang, tadarus kita pasti kurang, amal-amal kita setelah sahur juga kurang, siang juga kurang, kita kelelahan, kita berat karena lambung kita udah keberatan malamnya, dikasih banyak-banyak, lalu siangnya dipaksa pula kosong mendadak seperti itu, tak dapat kita itu jadinya. Dan yang mesti yang ketiga, dapat kita sehat itu. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau naik harga barang itu siapa yang beruntung? Petani? Tidak. Yang beruntung peternak? Tidak. Naik daging itu yang beruntung siapa? Petani? Peternak? Tidak. Siapa beruntung? Pedagang kecil? Tidak. Karena pedagang kecil belinya juga mahal. Siapa yang beruntung? Yang beruntung itulah 99 cacing itu. Mungkin sekarang sudah banyak cacing-cacing itu, tak 9 lagi. Mereka dapat untung besar. Jadi kalau kita boros di bulan Ramadan ini, belanja besar-besaran, puasa kita tak benar sesuai dengan Nabi, lalu yang beruntung orang lain, bukan kita yang beruntung. Tak dapat apa-apa kita dengan gaya puasa kita yang seperti ini.
Pemerintah setiap bulan Ramadan itu selalu panik dan bersiap-siap untuk menyiapkan kebutuhan umat Islam yang membengkak di bulan Ramadan, yang mestinya berkurang di bulan Ramadan sepertiga, karena di tengah hari kita tidak mengkonsumsi apa-apa lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.